Selamat pagi Jakarta Live. Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Mari semua yang letih lesu datanglah kepada Tuhan saat ini. Bersukacitalah karena Tuhan. Amin. Amin. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan untuk semua kita. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami bersukacita karena Tuhan berkata, bersukacitalah karena aku. Kami mau bersukacita karena Engkau Tuhan. Kami mau melupakan apa yang di belakang kami. Kami mau mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu Tuhan. Karena di dalam sukacita terletak kekuatan yang datang darimu Tuhan. Terima kasih. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur. Jiwaku memuji. Mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu. Takkan berhenti ku memuji namamu. Besar anugerahmu, besar anugerahmu, besar anugerahmu. Takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia Tuhan besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia Tuhan besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur. Jiwaku memuji. Mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu. Takkan berhenti ku memuji
atas setiap kami. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Engkau adalah pusat hidup kami Tuhan. Engkau adalah harta kami yang paling berharga. Jiwa kami memuji-muji Engkau Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun kami mau mengambil keputusan untuk tetap memuji Engkau dan menyembah Engkau. Karena itulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah-Mu telah membenarkan setiap kami. Setiap saat Engkau pelihara kami Tuhan. Engkau lindungi kami. Engkau sertai kami. Kami bersyukur kami memiliki Bapa seperti Engkau. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau harta kami yang paling berharga. Terima kasih Tuhan Yesus. Jesus said, the center of it all. Jesus said, the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus said, the center of it all. Jesus said, the center of it all. From beginning to the end, you will always be you, Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world but you. Oh, Jesus, you are the center. Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you.
dapat kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, sebagai ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Ini persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. This is my offering, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bawa kami lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu, sampai kami benar-benar mengerti akan isi hati-Mu Tuhan. Banyak hal yang terjadi, banyak hal yang terjadi di dalam hidup kami, tapi kami benar-benar tidak mengerti Tuhan. Satu hal yang kami tahu, semua baik yang Kau buat, semua baik yang Kau rancangkan atas setiap kami, semua baik yang Kau rancangkan atas kehidupan kami, semua baik yang Kau rancangkan atas keluarga kami, atas pasangan kami, atas pekerjaan kami, pelayanan kami, atas gereja kami Tuhan, gereja-Mu. Semua baik yang Kau rancangkan atas kota kami, atas bangsa kami, atas muka bumi ini Tuhan. This is my offering. 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 Every tone and every word, everything that I've seen or heard, I bring it to you as an offering. I'll let it at your feet. Take what I've done. Take hold of me. This is my offering.
kemuliaan di hadapan-Mu. Pakailah kami sesuai dengan rencana-Mu, Tuhan. Kami serahkan semua hak kami di hadapan-Mu, semua yang kami punya, yang kami miliki. Kami mau serahkan semua kepada-Mu, Tuhan. Tuhan yang pimpin langkah kami, Tuhan yang mengarahkan hidup kami, supaya kami tetap berjalan dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan. Engkau di dalam kami, dan kami di dalam-Mu, Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap berbuah banyak dan baik hasilnya, sehingga semua orang melihat bahwa buah yang ada di dalam kami itu manis adanya, dan nama-Mu dipermuliakan, Tuhan. Sikap kami, perbuatan kami, perkataan kami, bila semuanya memuliakan nama-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, sebentar lagi kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa di layar yang akan ditayangkan. Mari kita sama-sama berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa buat setiap saudara-saudari kami, Tuhan. Biarlah ada perlindungan atas kami di masa-masa ini, Tuhan. Biarlah Tuhan setiap hubungan yang kami miliki dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, dengan orang-orang yang kami kasih, biarlah Tuhan yang menjaganya. Hubungan suami istri, hubungan kami dengan anak-anak kami, biarlah Tuhan yang menjaganya. Dan Tuhan yang terus memimpin kami untuk bisa berdiri dengan teguh di dalam situasi ini. Tuhan, kami juga berdoa, biarlah Tuhan yang memberkati bangsa kami, Tuhan yang memberkati gereja-gereja yang terus berdiri di dalam menyuarakan kebenaran. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Shalom brothers and sisters. Hari ini kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Today we are going to take part in the Holy Communion. Ya, di Jakarta Live kita lakukan itu setiap minggu. In Jakarta Live we do this every week. Bahkan kami mendorong untuk saudara juga melakukannya setiap hari atau bersama dengan keluarga sesering mungkin. And we encourage you brothers and sisters to do this daily and to commence the Holy Communion with your family as often as possible. Saya akan bacakan Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. I'm going to read from Hebrews 12 verse 1 until 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan itu, bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara-saudara, Brothers and sisters, ayat ini mengingatkan kita untuk selalu mengingat apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. these verses remind us of what
Jesus had done for us. Yesus dengan begitu setia dan taat kepada Tuhan memikul salibnya. Jesus faithfully listens to the Father and carried his cross. Dan oleh karena pengorbanannya itulah kita beroleh keselamatan. And due to his sacrifice, we have gained salvation. Dan ingat bahwa yang menyaksikan kita, saksi-saksi kita itu banyak di dalam perlombaan ini. And remember, the people who witness us during this race is many. Mari kita terus berlomba dengan begitu semangat. Let us race with enthusiasm, Dengan mata kita tertuju kepada Yesus. with our eyes focused on Jesus. Itulah mengapa kita mengambil perjamuan kudus pagi hari ini. And this is why we commence the Holy Communion this morning. Karena Tuhan Yesus telah menyempurnakan iman kita di dalam Dia. Because Jesus had perfected his faith in our lives. Mari kita angkat roti atau apapun yang saudara miliki di rumah. Let us take bread or any element you have at home, Ini adalah lambang dari tubuh Kristus. because this is the symbol of the body of Jesus. Tubuh yang telah dipecah-pecahkannya bagi kita. The body that had been broken down for us. Mari kita berdoa. Let us pray. Bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. We are grateful to you, Lord, Hanya oleh karena tubuhmu Tuhan, because by your body, setiap kelemahan dan segala yang kami tidak sanggup Engkau telah tanggung. every weaknesses or every incapable things that we have done is carried by you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. We are going to take part in this Holy Communion, Dan kami makan tubuhmu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. and we eat your body with joy in the name of Jesus. Mari kita makan. Let us eat. Mari kita juga mengangkat cawan atau anggur atau apapun yang saudara miliki di rumah. And let us lift up this cup or juice or anything that you have at home. Ini adalah lambang dari darah Yesus. This is a symbol of the blood of Jesus, Darah yang telah tertumpah bagi setiap dosa kita. the blood that has been poured out for each and every one of our sins, Darah yang telah menghapuskan dosa dunia. the blood that has erased the sins of the world. Mari kita mengucap syukur. Let us give thanks. Bapa, kami juga bersyukur atas darah anakmu yang tertumpah bagi kami. Father, we are also grateful for the blood of your Son that has been poured down for us. Darah yang telah menyucikan setiap pelanggaran dan dosa-dosa kami. The blood that has sanctified all of our sins. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Dalam nama Tuhan Yesus. In your name we pray. Mari kita minum. Let us drink. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Let us give thanks to the Lord karena Dia telah menyediakan setiap yang kita perlukan. because He has provided everything that we need. Kita hanya perlu taat All we have to do is to obey dan dengar apa yang menjadi kehendaknya. and to listen to His will. Mari kita berdoa. Let us pray. Kami juga bersyukur Tuhan buat setiap berkat dan anugerah yang Tuhan telah curahkan bagi kami sepanjang minggu ini. We are also grateful for the blessings that you have given to us today. Kami ingin mengambil dan memberikan persembahan dan perpuluhan kami kepadamu. And now we want to give you our tithes and offerings Karena kami tahu Tuhan, because we know, Lord, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. that you will never leave us Dan karena kami telah diberkati. and that we have been blessed. Ini adalah bentuk ucapan syukur kami Tuhan. This is a form of our gratitude. Dan kami berdoa bahwa setiap persembahan dan perpuluhan ini And we pray that each and every one of these tithes and offerings boleh dipakai dengan bijaksana may be used wisely untuk terus memperluas kerajaan-Mu. to expand your kingdom. Di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus, Amin. amen. Ya, saudara-saudara, saudara bisa memberikan persembahan dan perpuluhan saudara. Brothers and sisters, you may give out your tithes and offerings. Ada nomor rekening gereja di deskripsi. The bank details are in the description box. Selamat memberi.
Happy giving. Dan sebentar kita akan mendengarkan atau melihat video pengumuman. And soon we are going to watch a couple of announcements on the video. Setelah itu kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. And after that we are going to listen to the words of the Lord. Mari siapkan hati kita. Let us prepare our hearts. Tuhan memberkati. God bless you. Ya, shalom saudara-saudara. Shalom, brothers and sisters. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita akan berdoa. Before we listen to the words of the Lord, let us pray. Bapa, kami datang dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Father, we come to you and humble ourselves in your presence. Kami bersyukur bahwa kami boleh memuji dan meninggikan Engkau. We give thanks that we have the opportunity to worship you and glorify you. Dan terima kasih Tuhan bahwa kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. And we are grateful that soon we're going to listen to your words. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara dengan langsung di dalam hati kami. May you alone speak directly in our hearts. Dan biarlah hati kami menjadi lembut sehingga kami boleh menerima setiap perkataan kebenaran-Mu. And may our hearts be softened so that we may receive each and every one of your words. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap saudara-saudariku yang ada di rumah. Lord, you are the one who bless each and every one of my brothers and sisters at home. Apapun kondisi mereka, biarlah firman-Mu yang akan menjadi jawaban bagi mereka. In any condition that they are, may these words become the answers of their questions. Dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus. Amin. Amen. Oke. Saudara-saudara, tidak terasa sekitar 2 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Brothers and sisters, soon in 2 months' time we are going to finish this year and come to the new years. Ya, waktu berjalan dengan begitu cepat.
time flies so fast. Apakah visi atau mungkin goal atau mungkin resolusi yang saudara buat di awal tahun sudah banyak terwujud? Are your visions or resolutions or goals that you made at the beginning of the year have been fulfilled? Jika sudah, puji Tuhan. If so, then praise the Lord. Dan jika belum, tenang, saudara masih punya waktu untuk mengusahakannya. And if it haven't been accomplished yet, don't worry, you still have time to do it. Tetap semangat. Keep at it. Oke, hari ini saya akan membagikan tentang sesuatu yang dialami hampir, bahkan saya bisa katakan oleh semua orang. And today I'm going to share something that we all have experienced. Baik mereka yang dalam kondisi tertekan, For those who are pressured, atau mereka yang dalam kondisi zona nyaman. or maybe those who are in their comfort zones. Dan perasaan ini bisa timbul kapan saja dan di mana saja. And this feeling can appear anywhere and anytime. Dan bahkan perasaan ini bisa mendorong kita untuk kita mengambil keputusan yang reaktif. And this feeling can push us into making irrational decisions. Hal ini atau perasaan ini adalah jenuh atau bosan. This feeling is called boredom. Dan judul khotbah saya hari ini adalah menerobos kejenuhan. And my title for this sermon is Breaking Through Boredom. Dan kejenuhan itu biasa atau seringkali terjadi karena kita melakukan sesuatu yang monoton. And boredom shows up when we do monotonous things. Ya, kita melakukan hal yang sama setiap hari berulang-ulang. It is when we do the same things over and over again. Dan bahkan itu sudah menjadi seperti rutinitas yang, jadi kita seperti autopilot ya, kita bergerak dengan otomatis melakukan hal itu. And this routine is done with our autopilot's mode on. Ya, dan kejenuhan ini bisa menyerang siapa saja. And this feeling, boredom, can come into anyone. Ya, bisa orang miskin ataupun orang kaya. It can be felt by the poor or by the rich. Orang yang hidupnya nyaman atau mungkin orang yang selalu dalam kesulitan. Those who are in comfort or those who are always suffering. Dia tidak mengenal jenis kelamin, laki-laki atau perempuan bisa mengalami kejenuhan. They do not know gender, male or female, they will experience boredom. Orang tua dan anak-anak juga mengalaminya. Parents or children will also feel it. Ya, saya punya anak umur 4 tahun, dia selalu bilang, kalau saya nggak mau main sama dia, dia selalu bilang, aku bosan. I have a son who's 4 years old, and when no one plays with him, he kept saying, I'm bored, no one wants to play with me. Jadi siapa saja bisa mengalami kejenuhan. So anyone can experience boredom. Bahkan di dalam kondisi saat ini, orang yang bekerja di kantor ataupun yang bekerja di rumah juga bisa mengalami kejenuhan. And even in these times, people who works in their offices or at home can experience boredom. Mari kita, saudara yang memiliki Alkitab di rumah atau mungkin melalui HP, boleh buka dari 2 Samuel 11. For those of you who have your Bibles at hand, you may open 2 Samuel 11. 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 5. 2 Samuel 11 verse 1 until 5. Sebuah kisah yang saudara setidaknya satu kali pernah mendengarkan khotbah tentang hal ini. And this is a story where you may hear at least once about this verse in a sermon. Tapi mari kita terus berbicara dengan Roh Kudus dan meminta sesuatu yang baru sehingga kita bisa menangkap hal yang lain dari kisah ini. But let us ask the Holy Spirit to renew our hearts to capture new knowledge about these verses. 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 5. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata,
itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru saja selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Baik, pada zaman itu ada kebiasaan di mana setiap pergantian tahun raja-raja ikut turun di dalam peperangan. So there's a tradition in Israel in the past that every year the kings must participate in a war. Ya, jadi baik mereka mau menyerang bangsa lain atau mereka mau mempertahankan wilayah. It's whether or not they want to attack other towns or cities or they want to defend their own. Ya, dan menariknya di dalam kisah ini dikatakan Raja Daud memilih untuk tidak ikut berperang. And interestingly enough, in these verses, it was told that David did not want to participate in the war. Jika saudara perhatikan di pasal sebelumnya, So if you brothers and sisters observe from the previous chapters, dikatakan bahwa Daud dan tentara Israel telah mengalahkan Bani Amon yang dibantu oleh orang Aram. and it was told that the people of Israel had defeated the Ammonites from Yang dibantu ya. helped by the Aramites. Dan di ayat yang baru saja kita baca, dikatakan bahwa Daud ingin memusnahkan sisa dari Bani Amon. And it was told in the verses that David wants to destroy the remnants of the Ammonites. Jadi mungkin Daud berpikir di dalam hatinya atau berkata dalam hatinya, So maybe he thought in his heart, ya sudahlah, ini hanya sisa-sisa Bani Amon, saya tidak perlu turun tangan. okay, these are only the rest of the Ammonites. I don't need to participate in the war. Pasukanku pasti sanggup untuk memusnahkan mereka. My troops are capable of defeating them. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? But what happened, brothers and sisters? Dikatakan bahwa kemudian Raja Daud dia tidak ikut berperang, tapi dia tidak melakukan hal apapun selain dari bersantai. It was told that because he didn't participate in a war, David did nothing but to laze around. Dan setelah dia bangun dari tidur siang, And when he woke up from his nap, dia berjalan-jalan di atas istana, di atas ya mungkin istananya tinggi gitu kan, dia berjalan-jalan. he walked on top of the palace. Maybe the palace is very high, so he took a walk. Ya, dia bisa melihat, memandang sekeliling kota yang dia miliki. He can see the city, the kingdom that he has. Kemudian kita tahu bahwa akhirnya Daud jatuh di dalam perjinahan dengan Batsheba. And we know that in the end, David committed adultery with Bathsheba. Apa hubungannya kisah ini dengan kejenuhan? What is the link between this story and boredom? Saudara perlu tahu bahwa di dalam kitab 2 Samuel, Brothers and sisters, you need to know that in 2 Samuel, setelah Daud diangkat menjadi raja menggantikan Raja Saul, after David ascended as king, replacing King Saul, Daud memenangkan begitu banyak pertempuran dengan musuh-musuh Israel. David won many wars against the enemies of Israel. Bahkan kita tahu bahwa rakyat membuat sebuah nyanyian. And we know that the people made a worship song. Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Where it says that Saul defeated thousands of armies, but David defeated legions. Ya, sekalipun Raja Daud mengalami begitu banyak kemenangan, Even though David experienced many victories, kejenuhan bisa tetap menyerang dia. boredom can still attack him. Karena dia merasa terbiasa melakukan hal itu atau melakukan hal yang sama berulang kali. Perang lagi dan perang lagi, menang lagi, menang lagi. Because he's used to doing the same activities over and over again. He went to war and he won. He went to war and he won again. Dan itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. And this can happen in our very lives. Sekalipun kita berada di dalam posisi aman ataupun nyaman.
Even though we're in a comfortable position, Dan bahayanya, saudara-saudara, kejenuhan bisa membuka celah terhadap iblis. and what's even more dangerous, brothers and sisters, is that boredom can open up a path for the devil to get into our lives. Mari kita lihat bagaimana kejenuhan membuat kita masuk ke dalam perangkat iblis. Let's see how boredom can make us be trapped into the schemes of the devil. Jadi, saudara-saudara, secara mental, So, brothers and sisters, psychologically, karena kita terbiasa melakukan hal yang sama berulang kali, terus-menerus. because we are used to doing the same activities over and over again, Kalau kita melakukannya tanpa memaknai apa yang kita lakukan, if we do not do these things without a purpose, kita akan merasa bahwa tidak ada hal yang baru atau tidak ada hal yang segar. we will feel that there is nothing new or fresh. Kita akan merasa jenuh, kita akan malas untuk berangkat kerja. We will be bored. We will be too lazy to go to work. Ketika bangun hari Senin, kita akan mengeluh, udah hari Senin lagi, harus kerja lagi. And when we wake up at Monday, we would think, oh, it's Monday again. Dan ini bahkan bisa membuat kita jadi tidak setia atau kurang komit dengan apa yang kita lakukan. And this can make us unfaithful to the activities that we need to do Karena pikiran kita sudah menjadi bosan. because our minds are bored. Tidak ada lagi semangat atau api yang menggairahkan kita. There's no fire, no motivation that makes us do these things. Begitu juga dengan Raja Daud. The same happened to King David. Mungkin dia menganggap ini hanya sisa-sisa dari Bani Amon. Maybe he thought these are the remnants of the Ammonites. Ini mah masalah kecil untuk diselesaikan. This is a small problem to be solved. Tetapi hati-hati, But be careful. ini bisa membuka celah terhadap iblis. This can open up a path towards Tadi secara evil. mental ya saudara-saudara. And that's psychologically, brothers Dan and sisters. secara fisik kita juga bisa menjadi jenuh. And physically, we can be bored. Ya, karena kita tahu ya Raja Daud dikelilingi dengan kemewahan, kenikmatan. Because we know that King David is surrounded by luxury and fulfillment. Bahkan pada saat itu dia telah memiliki 6 orang istri. And even at that time, he had 6 wives. Tetapi kita lihat bahwa kejenuhan bisa tetap menyerang dia. But we can see that boredom can still attack him. Dan dia merasa kurang. Bahkan akhirnya kita tahu dia jatuh di dalam perzinahan. And he feels like he's lacking something and ended up committing adultery. Dan membuat dosa yang begitu menakutkan. And creates a frightening sin. Tapi kita tahu saudara-saudara bahwa di dalam kisah Alkitab ini kita tidak sedang memuja manusia. But we know that in the verses, as we read through them, we are not complimenting or praising men. Maka kisah ini ditulis. And that's why this story is written. Ya, untuk menunjukkan bahwa sekalipun Daud adalah orang yang berkenan di hati Allah, It is to show that even though David is favored by the Lord, ada waktu di mana dia juga mengalami kegagalan. there are also times where he experienced failure. Jadi saudara-saudara, hati-hati ketika kita sudah letih, lelah dengan aktivitas yang berulang sehingga tubuh kita menjadi capek. Brothers and sisters, remember that when we do our activities that makes us bored or tired, Kita harus tetap berhati-hati. we also need to keep ourselves aware. Dan yang terakhir, tadi kan secara mental kita sudah lelah atau jenuh, lalu secara fisik juga kita jenuh. Yang terakhir akhirnya Raja Daud terperangkap dengan hawa nafsu yang dia tidak bisa kendalikan. And lastly, besides the attack in his physical and mental state, King David fell into a lust that he cannot control. Ya, dia ingin sesuatu yang baru yang bisa membuat dia excited atau membuat dia semangat. He wants something new that can make him passionate and enthusiastic. Ya, tapi hal itu ternyata adalah jeratan dari iblis. But in the end, it is a trap from the devil. Jadi jelas saudara-saudara, So it's clear, brothers and sisters, bahwa kita tidak boleh membiarkan kejenuhan menguasai kita. that we cannot let boredom overtake us. Karena kejenuhan bukan saja bisa membuka celah terhadap perangkap iblis, Because boredom does not only create a trap for
a path for the devil to trap us. Tapi ini juga membuat hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita atau bahkan dengan Tuhan menjadi tidak baik. But it also sours our relationship with the Lord and the people around us. Ya, biasanya kalau kita jenuh, kita nggak mau diganggu. Kita biasanya kalau jenuh, kita membaca atau berdoa, membaca firman Tuhan atau berdoa ala kadarnya. Itu biasa terjadi, saudara-saudara. Usually when we're bored, we don't want people to talk with us, and if we're bored, we read the words of the Lord and pray if needed be. This often happens, brothers and sisters. Ya, tapi kalau kita bisa melewati kejenuhan kita atau menerobos kejenuhan kita, But if we can break through past our boredom, kita biasanya akan datang dengan terobosan-terobosan yang luar biasa. we will come with a new revelation. Atau kita bisa datang dengan sesuatu hal yang baru yang membuat inspirasi bagi banyak orang. Or maybe something new that can inspire many people. Jadi bagaimana cara kita menerobos kejenuhan ini? So how do we break through boredom? Ada 3 hal yang ingin saya bagikan. There are 3 things that I would like to share. Yang pertama, saudara-saudara, Number 1, brothers and sisters, pergi menyingkir ke tempat yang sunyi. go and isolate yourself in a quiet place. Kita sama-sama baca dari Lukas 5 ayat 16. Let us all read from Luke 5 verse 16. Akan tetapi ia, Yesus, mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. It is said here that but Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Dituliskan bahwa Yesus menarik diri dari rutinitas sehari-harinya. It is said that Jesus pulled himself away from his daily activities. Dia menarik diri ke tempat yang sunyi. He pulled himself to a quiet place. Bukan untuk melarikan diri, saudara-saudara, Not to run away, brothers and sisters, tapi untuk berdoa. but to pray. Karena dia tahu ketika dia berdoa kepada Bapanya, Because he knows that if he prays to his Father, dia akan diberikan kekuatan yang baru. he will be given new enlightenment and power. Jiwanya akan disegarkan. His soul will be freshened. Rohnya akan diperkuat. His spirit strengthened. Jadi saudara-saudara, waktu saudara mengalami kejenuhan, So, brothers and sisters, if you feel bored, atau saudara merasa sedang letih di dalam pelayanan, or maybe you are tired in your services, saudara bisa mengambil waktu untuk beristirahat. you may take time to rest. Tapi ingat saudara-saudara, But remember, brothers and sisters, ketika saudara mengambil waktu untuk beristirahat, itu bukan untuk melarikan diri, that when you take rest, you don't do it to run away, tetapi untuk kembali berdoa, datang, miliki waktu yang benar-benar intim dan khusus dengan Tuhan. but it is to go back and to have a real intimate time with the Lord. Karena hanya dengan itu jiwa saudara akan disegarkan. Because only through those means that your soul can be refreshed. Ya, beberapa minggu ini kita terus meng-announce atau mengumumkan tentang prayer tower. In the past few weeks, we have announced about the prayer tower. Saudara bisa lari ke sana. You may run there. Jika saudara sedang merasa berbeban berat, If you feel if you're filled with heavy burden, jenuh dengan kondisi di rumah, if you're bored with your life, mungkin istri-istri yang lelah atau letih ya, capek ngurusin anak seharian. maybe for you wives who are tired of taking care of their children all day, Lari ke prayer tower run to the prayer tower untuk berdoa, untuk berbahasa roh. to pray and to speak in tongues. Dan saya diberkati sekali dengan prayer tower ini. And I am truly blessed with this prayer tower Karena ini tidak ada sesuatu yang religius sama sekali. because there is nothing religious about it at all. Ya, kita bisa datang kapan saja. Because we can come at any time. Kita bisa berdoa, kita bisa hanya menikmati dan istirahat di hadiratnya. We can pray and rest in His presence. Dan saya mendorong untuk saudara yang ingin datang ke prayer tower bisa menanyakan link Zoom-nya kepada life group leader saudara. And I encourage you, brothers and sisters, to be motivated to go there and ask the link from the life group leaders and core leaders. Jadi itu yang pertama.
So that's the first point. Yesus menyendiri ke tempat sunyi untuk berdoa. Jesus isolates himself in a quiet place to pray. Yang kedua, saudara-saudara, Second point, brothers and sisters. mari kita mulai membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Let us read the words of God sincerely. Ya, kita baca bukan hanya sekedar baca. Let us not read just for the sake of it. Bukan hanya sekedar kewajiban, oh saya belum baca firman Tuhan, saya harus baca firman Tuhan. Not because of an obligation that, oh, I haven't read the verses of the Lord today. Tapi saudara, ketika saudara serius atau sungguh-sungguh di dalam merenungkan dan membaca firman Tuhan, But when you seriously ponder and think about the words of the Lord, hal ini membuat pikiran kita akan sangat tajam. this will sharpen our minds. Kita akan bisa membedakan mana yang menjadi keinginan daging kita atau keinginan jasmani kita, dan mana yang menjadi kehendak Allah. We can discern our fleshly desires and the will of the Lord. Di dalam situasi yang membutuhkan kecepatan dalam pengambilan keputusan, saudara bisa dengan tajam dan dengan tepat mengambil keputusan. In situations where you need quick thinking, you can decisively make a choice. Ya, sama seperti kisah ini. Bukan keinginan Raja Daud untuk melihat Batsheba mandi. As the verses told that it is not David's will to see a woman, Bathsheba, bathing. Ya, tetapi ketika pikiran kita dikuasai oleh firman Tuhan, But when our minds are filled with the words of the Lord dan kita juga berdoa sehingga kita memiliki kepekaan di dalam hati kita, and pray so that we have awareness in our hearts, mungkin ketika kita melihat hal itu, kita bisa dengan mudah menolaknya. maybe when we see those things, we can easily repel it, Sehingga menjauhkan kita dari jebakan iblis. so that it can distance us from the traps of the devil. Jadi itu yang kedua, saudara. So that's the second point, brothers and Mari sisters. kita baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena pasti saudara akan diberkati. Let us read the words of the Lord, brothers and sisters, because you will be blessed. Yang terakhir, And lastly, memuji dan menyembah Tuhan di dalam nyanyi-nyanyian atau dengan nyanyian-nyanyian. let us praise and worship the Lord in songs. Saya teringat firman Tuhan bahwa ini kalau tidak salah Yesus yang berkata, I remember a verse where, if I'm not wrong, Jesus said, dan Yesus juga mengquotes perkataan nabi-nabi, and he also quoted the words of the prophets, dikatakan bahwa bangsa ini memuji dan menyembah Allah dengan mulutnya tapi tidak dengan hatinya. that the people of Israel praised the Lord with their mouths but not their hearts. Saya tahu saudara, situasi ini menyebabkan kita jenuh. I know that this situation will make us bored, Tapi jangan biarkan kejenuhan mengambil sukacita dan damai sejahtera di dalam hati saudara. but do not let that boredom to take the joy and peace within our hearts. Mari ketika kita naikkan pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan, Let us do this when we lift up our prayers and worships unto the Lord. kita resapi setiap kata-kata pujian dan penyembahan yang kita naikkan. Let us absorb each and every one of the words that we lift up to the Lord. Ya, dan kita sungguh-sungguh mengatakannya waktu kita bilang, aku cinta Engkau Tuhan. Bukan hanya sekedar kata-kata, tapi dari hati kita berseru, aku cinta Engkau Tuhan. Let us not only through our words, but through our hearts say, I love you, Jesus. I love you. Dan saya mau berkata bahwa ketika saudara sungguh-sungguh di dalam memuji dan menyembah Tuhan, saudara akan diberkati sekali. And I will say this, if you, brothers and sisters, sincerely praise the Lord, you will be blessed. Jiwa saudara akan sangat-sangat merasakan kesegaran. Your soul will truly experience a new sort of experience. Buat para pria, For men, mungkin kita susah untuk mengungkapkan perasaan kita. maybe it's difficult for us to express our feelings. Kita udah jarang yang namanya mungkin menangis di hadapan Tuhan. We may rarely cry in the presence of the Lord. Saudara bisa coba ketika saudara mungkin sendirian di dalam perjalanan, You may try when you're alone on a trip. saudara puji Tuhan dengan
dengan segala yang saudara bisa. You may praise the Lord with everything you have, Dan saudara akan mengalami kelegaan. and you will experience relief. Karena saya mengalami itu. Because I felt that, Dan saya diberkati sekali. and I feel very blessed. Pada akhirnya ketika kita melakukan 3 hal itu, In the end, if we do these 3 things, kita akan disegarkan. we will be freshened. Saya akan selesai dengan pesan saya hari ini. I will be finished with my sermon. Ketika kita melakukan 3 hal itu, When we do these 3 things, dan kita mendengarkan suara atau kehendak Allah, and we listen to the will of the Lord, kita akan bisa datang dengan terobosan yang luar biasa. we can come with an amazing breakthrough. Kita akan datang dengan kekuatan baru. We can come with new power. Sama seperti Yesus ketika dia selesai melayani banyak orang, Just like Jesus, when he finished doing service with many people, dia mengasingkan dirinya dan berdoa, he isolates himself and prays, dan dia kembali lagi dengan kuasa yang luar biasa. and he comes back with an amazing power. Itulah mengapa murid-murid bertanya, Tuhan ajarilah kami berdoa. That's why the disciples came up to Jesus and said, Lord, teach us how to pray. Karena Yesus selalu datang dengan hal yang luar biasa setelah dia kembali dari doanya. Because Jesus always has amazing things after he comes back from his prayers. Jadi jika saudara mengalami kejenuhan akhir-akhir ini, So when you, brothers and sisters, have experienced boredom, ketahuilah bahwa saudara tidak sendirian. know that you are not alone. Setiap orang pasti mengalami. People will always experience this. Tapi jangan sampai kita melarikan diri. But do not let ourselves run away from this. Ya, jangan jadikan kejenuhan alasan untuk kita melarikan diri. Don't let boredom become a reason for us to run away. Akhirnya kita tidak melihat ternyata ada jebakan iblis di depan kita. To the point where we do not realize that there is a trap of the devil lying right in front of us. Doa, firman Tuhan, puji-pujian dan penyembahan. Prayer, the words of the Lord, worship, and praise. Itu adalah 3 hal yang seharusnya membuat kita keluar dari rasa jenuh. Those are the 3 things that will get us out of boredom. Karena Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru di dalam hidup kita. Because the Lord will give us new things in our lives. Dan akhirnya kita bisa berkata, bukan aku lagi yang hidup di dalam hidupku ini. To the point where we can say that I am not bored in this life. Tetapi Tuhan yang hidup di dalam hidupku. And it is not me who lives my life, but the Lord lives my life. Mari kita berdoa. Let us pray. Kira mata rapas. Yes Lord. Tuhan, pagi hari ini kami telah mendengar firman-Mu. Lord, this morning we have listened to your words. Hamba-Mu berdoa buat saudara-saudara yang mendengarkan firman-Mu. I pray for the brothers and sisters who have listened to this service. Biarlah Engkau Roh Kudus melembutkan hati mereka. May your Holy Spirit soften their hearts. Dan biarlah mereka masuk ke dalam kamar-kamar mereka. And let them enter into their rooms Dan berseru kepadamu. and exclaim to you, Kepada Engkau yang ada di tempat yang tersembunyi. to you who's in quiet spaces. Dan hamba-Mu berdoa bahwa Engkau yang akan memberikan kelegaan bagi mereka semua. And I pray as your servant for them to experience peace. Tuhan, biarlah kejenuhan ini tidak mengelabui atau membohongi pikiran kami. Lord, may this boredom not deceive our minds. Biarlah pikiran kami selalu dikuasai oleh kebenaran firman-Mu. Let our minds be filled with the truth of your word. Dan biarlah hidup kami juga dipenuhi dengan pujian dan penyembahan kepada Engkau ya Tuhan. And let our lives be filled with praise and worship to you, Lord. Kami bersyukur Tuhan. We are thankful, Lord, Kami memiliki Allah yang seperti Engkau. that we have a God like you. Tidak ada Allah lain atau Tuhan lain yang seperti Engkau. There are no other gods that are like you, Allah yang hidup bagi kami. a living God for us, Allah yang membela kami.
a God that defends us, yang selalu ada bagi kami di dalam setiap musim yang kami alami Tuhan. that is always with us in any season, Allah yang hidup A dan liv- menang. a living God that is victorious. Terima kasih kami boleh memanggil Engkau Bapa. We are grateful to be able to call you Father, Kami boleh memanggil Engkau sahabat kami. that we may call you our best friend, Sehingga kami boleh mencurahkan apa yang menjadi ganjalan dalam hati kami Tuhan. that we may take out things that block our hearts. Dan terima kasih karena Engkau setia. And thank you for your faithfulness. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Biarlah Engkau yang memberkati hari-hari kami di akhir tahun ini. May you bless our days at the end of the year. Berbicaralah lebih kuat lagi Tuhan, Speak through us more, Lord, sehingga kami mendengarkan suara-Mu. so that we may listen to your voice. Dorong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Motivate us with your Holy untuk Spirit, kami Lord, terus haus dan lapar akan Engkau. for us to be thirsty and hungry for you, Lord. Dalam nama Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Let us lift up both of our hands in front of the Lord. Biarlah sinar kasih Bapa yang ada di surga May the ray of love in the Lord in the heaven above menyinari kita dalam apapun yang kita lakukan. shines us in everything that we do. Dan biarlah kasih karunia Tuhan Yesus mencukupkan hidup kita. And may His love fill our hearts. Dan biarlah kasih karunia Yesus itu juga membuat kita hidup terus di hadapannya. And may that love keep us to live in Him. Dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus yang manis And may the fellowship with the sweet Holy Spirit ada di dalam kita. be in each and every one of our hearts. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus, Amin. amen. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Ibadah kita telah selesai. Jangan lupa tulis hai atau bersapa di kolom chat. Our service is over. Don't forget to say hi or hello in the chat. Bye-bye. And bye-bye.